Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel again. So di video kali ini sesuai dengan judul yang aku tulis di bawah ini, aku tidak akan mereview sebuah produk skincare atau memberi tutorial bagaimana cara kita menggunakan produk skincare dengan baik dan benar. Tapi di video kali ini aku lebih ingin mengedukasi kalian. Aku ingin memberi informasi ke kalian semua betapa pentingnya kita menggunakan produk skincare. Apalagi seperti orang-orang kayak kita nih yang umur sudah di atas 25 tahun, itu penting banget guys untuk menggunakan skincare. Baik lu skincare di pagi hari ataupun skincare di malam hari, baik lu cowok atau cewek atau apapun itu. Canda. So tanpa basa-basi lagi, sebelum aku loncat ke videonya, aku mau minta tolong kepada kalian semua untuk subscribe YouTube channel aku dan bunyikan tombol loncengnya. Ketika pada saat aku setelah selesai mengupload video, akan ada otomatis notifikasi yang masuk ke YouTube kalian. So without any further ado, let's get started. Alright guys, nah jadi di video kali ini tuh aku ingin kayak memberikan informasi dan juga edukasi kepada kalian semua. Kenapa sih penting banget kita tuh memakai produk skincare, baik itu skincare day skincare routine or night skincare routine, baik itu cowok atau cewek. Dan kenapa penting banget kita untuk menggunakan produk skincare setiap hari. Apalagi aku dan teman-teman semua yang sudah berumur 25 tahun hingga 30 tahun ke atas, penting banget untuk menggunakan skincare. Nah tapi gini guys, di setiap umur itu akan ada rutinitas skincare yang berbeda di setiap umurnya. Maksud aku contohnya seperti ini. Buat kalian yang masih berumur di bawah 20 tahun hingga mungkin sampai berumur 24 tahun, itu pasti kalian akan concern untuk mencari sebuah produk skincare yang dapat menghilangkan bekas jerawat, menghilangkan flek-flek hitam, mencerahkan wajah, mencerahkan badan, dan mencerahkan bagian apapun itu. Itu gue tahu banget, itu pasti concern kalian buat yang berumur di atas 18 tahun sampai 25 tahun mungkin ya. Pasti kayak concern tuh untuk memutihkan, untuk menghilangkan jerawat dan sebagainya. Namun untuk aku dan kalian semua yang berumur 25 sampai 30 tahun ke atas, itu sangat penting banget buat kita untuk mencari produk skincare yang gak hanya memutihkan, nggak hanya mencerahkan, menghilangkan bekas jerawat dan sejenisnya. Namun juga penting bagi kita semua, aku dan teman-teman kalian dan teman-teman semuanya yang berumur 25 tahun atau 30 tahun ke atas, itu untuk mencari unsur skincare yang sifatnya itu tuh mengandung anti-aging. Supaya apa? Karena FYI sebenarnya dari umur 20 tahun aja, ya 20 tahun ke atas, apalagi 25 tahun ke atas, apalagi 30 tahun ke atas, itu kulit sudah mengalami yang namanya penuaan. Ya guys ya, akan ada garis-garis kerutan halus di wajah kalian itu yang akan muncul secara perlahan semakin kalian tua, tapi itu tidak akan terlihat karena itu benar-benar halus banget. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi itu akan menggunakan skincare yang base-nya itu tuh adalah anti-aging. Nah guys, gue tuh kadang-kadang juga suka kesel sama beberapa temen gue atau sama beberapa orang-orang di sosial media yang suka banget julid atau menghujat. Bagi kalian tuh netizen yang suka banget menghujat, kok cowok pakai skincare gitu loh. Lu cowok bukan sih? Kenapa lu doyan banget skincare? Jadi begini guys, skincare itu tidak memandang umur, tidak memandang usia, dan tidak memandang jenis kelamin ya. Aku juga mau bilang buat kalian semua yang suka banget menghujat, apalagi cowok yang suka pakai skincare gitu tuh, itu kalian tuh bener-bener toxic masculinity. Jadi gak ada salahnya gue cowok dan beberapa cowok yang memang suka pakai skincare tuh gak ada salahnya guys. Kenapa? Karena kita tuh kan pingin muka kita tuh kan terlihat lebih muda, terlihat lebih cerah, bebas dari bekas-bekas jerawat dan jerawat itu sendiri gitu. Nggak ada salahnya kita memakai produk skincare, apalagi cowok gitu kan. Kalau untuk cewek ya emang udah wajar gitu menggunakan skincare gitu. Apalagi kalau cewek kan sehari-hari ada beberapa orang yang menggunakan make up, dimana zat-zat kimia yang ada di dalam make up tersebut itu kan mengandung unsur yang berbahaya buat kita. Nah, itulah gunanya skincare untuk
apa sih, untuk menepis, untuk menghilangkan semua zat-zat kimia yang menempel di wajah kalian nih, buat cewek-cewek nih yang rajin makeup tiap hari. Itulah kenapa kita penting menggunakan skincare, karena ya namanya juga skincare untuk merawat wajah kita, apalagi setelah terpapar bahan-bahan kimia dari makeup gitu guys. Nah, di poin selanjutnya adalah penting sekali kita menggunakan skincare itu karena itu adalah bentuk apa sih? Karena itu adalah bentuk investasi untuk diri kita sendiri guys. Ya, kita membeli skincare mahal dan sebanyak itu ya untuk diri kita sendiri, untuk investasi jangka panjang kepada diri kita sendiri guys. Ya, jadi investasi itu nggak hanya di keuangan aja, tapi itu juga harus investasi ke kesehatan kulit kita guys. Lu nggak mau kan ketika pada saat umur 40 atau 50 tahun muka lu sudah keriput ke sana kemari gitu kan. Siapa sih yang pengen terlihat keriput gitu kan? Gue nih, contohnya aku nih. Aku tuh bercita-cita banget pada saat umurku sudah mencapai 40 atau mencapai 50 tahun, aku ingin banget muka aku itu awet muda gitu loh, kayak ya jadi hot baby. Gitu loh guys. Nah, di sini aku mau menjelaskan step-step yang bisa kalian lakukan untuk kalian semua, untuk teman-teman di rumah semua yang ingin memulai rutinitas skincare, baik itu skincare di pagi hari atau di malam hari gitu guys. Aku mau memberi contoh dan beberapa tips yang bisa kalian lakukan buat para pemula nih guys. Contohnya kayak aku tuh baru rutin memakai produk skincare itu sekitar sekitar hampir 4 tahun yang lalu. Sekitar tahun 2017 aku disitu mulai rutin memakai produk skincare, baik itu day skincare ataupun night skincare nih guys. Oke guys, jadi di depan aku ini, kok aku pegang sih? Jadi di depan aku ini itu adalah rangkaian skincare yang aku gunakan baik di pagi hari maupun di malam hari sebelum aku tidur guys. Nih, yang pertama itu adalah step yang terpenting buat kalian semua yang harus kalian lakukan adalah mencuci wajah kalian hingga bersih menggunakan facial foam atau menggunakan sabun cuci muka yang benar-benar cocok untuk kulit kalian. Ini aku udah yakin sih kalian semua tuh udah pasti punya sabun pencuci muka atau facial foam yang udah cocok banget buat kalian. Dan tips lagi guys, ketika kalian sudah menemukan sebuah produk sabun pencuci muka yang cocok untuk kalian, aku mohon kalian jangan gonta-ganti. Ketika kalian sudah cocok dengan suatu produk, ya udah dipakai aja, jangan gonta-ganti gitu loh. Aku tuh kayak sering dengar beberapa cerita temen aku yang suka gonta-ganti sabun cuci muka yang akhirnya bikin muka mereka tuh entah jerawatan, entah jadi kusam ya, karena mungkin ya bahannya itu ya jadi gonta-ganti campur aduk di muka mereka seperti itu. Aku udah menggunakan produk The Face Shop Rice Water Bright ini yang seperti ini guys. Tuh. Ini sudah bahkan dari 6 tahun yang lalu, dari zaman aku kuliah. Ya guys. Aku menggunakan produk ini kenapa? Karena aku memang cocok ya. Memang fungsinya tuh untuk yang membersihkan wajah, bener-bener membersihkan wajah banget. Selain itu juga membantu mencerahkan wajah guys, karena memang kandungan dari rice-nya itu, dari kandungan beras tersebut. Walaupun hasilnya setelah menggunakan produk ini wajahku agak sedikit kering dan agak sedikit ketarik, but that's fine. Buat aku itu nggak apa-apa, karena tipe kulit aku sendiri itu bener-bener berminyak nih. Kalian lihat sendiri itu, ini bukan ya ini termasuk glowing sih, tapi ini tuh karena muka aku berminyak guys. By the way, aku udah selesai mandi dan muka aku tuh memang cepet banget untuk berminyak. Dan pakai ini juga membantu untuk menghilangkan kadar minyak yang berlebih di wajah aku. Tapi that's fine kalau misalnya akhirnya agak bikin kering di wajahku, tapi nggak apa-apa gitu bos, nggak apa-apa. Dan ini cocok banget untuk kulit yang berminyak, karena efek kering dan efek ketarik itu tidak lama guys. Dan hanya beberapa menit muka kalian itu akan kembali seperti semula, lembab dengan sendirinya buat kalian yang kulitnya berminyak. Dan yang kedua adalah aku akan menggunakan toner. Toner ini juga sangat-sangat penting. Karena apa? Karena sifat toner itu juga selain untuk membersihkan, apalagi kita menggunakan toner menggunakan kapas ya, selain untuk membersihkan sisa-sisa
kotoran yang tidak bisa dibersihkan oleh sabun pencuci muka, ini juga toner dapat membantu membersihkannya guys. Tapi tergantung dari jenis toner kalian apa. Contohnya toner yang aku gunakan ini adalah merek Son & Park Beauty Water. Sifat dari toner ini adalah eksfoliasi, jadi sangat-sangat membantu untuk mengangkat sel kulit mati dan mengangkat kotoran-kotoran yang tidak bisa diangkat oleh sabun pencuci wajah ini guys. Aku menggunakan itu tiap malam sih sebenarnya. Kalau pagi aku menggunakan toner yang Pyun Kang-Yul yang seperti ini nih. Ini gambarnya seperti ini. Karena aku nggak bawa produknya ada di kamar, aku lupa bawa ke sini. Aku tunjukin gambarnya seperti ini guys. Produk Pyun Kang-Yul ini itu jenis toner yang melembabkan. Ya guys, aku pakai ini biasanya di pagi hari sih sebelum aku melanjutkan ke tahap day skincare selanjutnya seperti itu guys. Nah, aku pakai ini sudah botol ke 3 atau 4 gitu. Ini botol keempat. Yang botol ketiga tuh masih ada tapi udah sedikit banget. Ini tuh botol keempat karena memang ini juga cocok banget buat gue. Produk ini tuh sebenarnya toner yang sifatnya mengeksfoliasi, tapi buat gua ini juga memberi kelembaban ekstra guys. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi orang-orang bilang produk ini agak bikin kering di wajah. Tapi menurut aku produk ini tuh juga agak bikin lembab loh guys. Pada saat aku setelah menggunakan produk ini menggunakan kapas, kulit aku tuh menjadi agak lembab aja gitu. Ya nggak tahu kenapa lembab aja gitu. Padahal buat orang-orang lain katanya kering. Ini juga bagus banget buat mengangkat sel kulit mati yang seperti aku bilang tadi. Pada saat menggunakan kapas tuh kayak kotoran dan debu tuh menempel semua di kapasnya guys. Oke, step ketiga, setelah kalian mengaplikasikan toner ke seluruh wajah kalian, oh ya, aku juga mau kasih tahu kenapa sih kita penting banget pakai toner. Karena fungsi toner selain untuk membersihkan wajah juga untuk mengembalikan pH kulit kita yang hilang pada saat kita mencuci wajah di step pertama. Setelah kita mencuci wajah di step pertama, itu pH kulit kita akan hilang. Bener-bener pH kita berantakan banget guys. Karena memang kandungan dari sabun wajah itu tuh bikin pH kulit itu jadi agak hilang gitu. Dan setelah kita menggunakan toner itu gunanya untuk mengembalikan pH kulit kita yang hilang. Dan yang ketiga adalah aku menggunakan essence. Aku di sini menggunakan essence dari SK2, yang dimana produk ini ngeklaim dapat membuat kulit kalian itu sebening kristal dan membuat kulit kalian tuh glowing juga. Aku pakai ini botol kedua guys. Jadi aku mulai pakai SK2 tuh sekitar akhir tahun 2019 pada saat aku lagi di Australia, aku lagi di Sydney. Aku coba beli ini karena harga di sana lebih murah daripada harga di Indo. Aku coba beli dan memang juga cocok banget buat aku. Cuman buat kalian yang ingin membeli produk SK2, aku sarankan untuk membeli trial kitnya terlebih dahulu supaya mengetahui apakah kalian benar-benar cocok atau tidak menggunakan produk ini. Itu guys. Aku pakai produk ini tuh hanya cukup diteteskan 3-4 tetes aja, kemudian aku usap-usapkan ke telapak tangan, aku tap-tap-tap-tapkan di wajah aku secara perlahan ke seluruh wajah. Aku tidak menggunakan kapas pada saat aku menggunakan essence ini karena sayang banget essence-nya lebih meresap di kapas ketimbang di muka aku. Jadi kayak sayang banget guys, apalagi harganya ini nggak murah. Aku beli yang ukuran 160 ml ini harganya tuh hampir 2 juta, which is kalau di Jakarta, aku kemarin tanya ke toko, itu harganya tuh udah 2 juta lebih guys. Makanya tuh sayang banget kalau pakai kapas. Lebih baik aku sarankan pakai tangan aja, di tap-tap-tap, tempel ke muka. Kalau masih ada sisanya basah itu tempel aja ke leher kalian, seperti itu. Itu guys. Dan step keempat adalah aku menggunakan serum ya guys ya. Well, sebenarnya ini rangkaian skincare aku ya. Aku mau cerita pengalaman rangkaian skincare aku. Habis ini aku mau info ke kalian mungkin produk-produk apa saja buat kalian para pemula ya. Jadi tonton video ini sampai habis ya guys. Oke. Jadi ini adalah serum. Serum juga sebenarnya wajib guys, karena serum itu tuh mengandung konsentrasi sebuah kandungan yang bagus untuk kulit itu lebih tinggi. Kenapa tekstur itu kenapa serum itu teksturnya kebanyakan kental? Karena dia mengandung konsistensi
suatu zat yang berguna untuk kulit itu lebih tinggi guys. Kalau aku untuk saat kalau malam aku menggunakan The Ordinary yang seperti ini, itu yang niacinamide 10% plus zinc 1% seperti ini nih guys. Tapi kalau pagi hari aku menggunakan yang ini, Sambaini Snail True CK seperti itu guys. By the way, di sini aku tidak akan menjelaskan atau mereview sebuah produk yang aku pakai karena aku videonya kepanjangan. Ya udah, jadi aku akan bahas, aku akan mereview semua produk-produk ini di video-video selanjutnya guys. Aku akan buat videonya nanti ya. Dan yang terakhir juga ini juga part penting banget, karena mata itu adalah bagian yang cepat mengalami penuaan. Makanya itu sangat penting banget buat kalian untuk menggunakan eye cream. Di sini aku menggunakan L'Oreal Revitalift Eye Cream. Dia tuh kecil gini guys, tapi itu awet banget. Sama kayak aku pakai SK2 ini. Ini udah mau setahun. Aku beli tuh sekitar bulan Juli 2020. Itu masih setengah gini loh guys, bener-bener awet banget. Jadi ya mahal tapi tetap awet seperti itu. Setelah aku menggunakan eye cream, aku melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu menggunakan moisturizer cream ya seperti ini. Untuk moisturizer night cream ya, di sini aku menggunakan L'Oreal White Perfect Clinical Overnight Treatment, yang dimana ini harganya cukup terjangkau dan memberikan khasiat yang buat aku hasilnya cukup terlihat guys. Hasil dari L'Oreal White Perfect Clinical Overnight Treatment ini adalah untuk menghilangkan flek-flek di wajah dan membantu mencerahkan wajah kalian pada saat kalian tidur. Dan yang terakhir, sebelum tahap terakhir untuk penutupan dari semua ritual skincare malam aku di sini menggunakan ini, Laneige Water Sleeping Mask. Ini tuh aku suka banget guys. Baunya tuh enak banget dan bikin relax, bikin calm gitu. Gue suka. Aduh, enak banget guys. Suka banget gue sama produk satu ini karena emang ya namanya juga sleeping mask. Itu adalah bukan rangkaian. Sleeping mask adalah treatment terakhir untuk mengcover, untuk melapisi semua skincare yang telah kalian gunakan sebelum tadi. Ini adalah jadi ini semua tuh adalah rangkaian skincare yang sudah aku gunakan kurang lebih selama 3 tahun terakhir. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 step skincare. By the way, karena di sini aku sudah bukan pemula, jadi di sini aku menggunakan 6 step skincare. Tetapi buat kalian yang pemula ya, kalian itu kalau bisa bukannya jangan sih, karena aku takut kulit kalian kaget. Jadi aku mau kasih tips buat kalian untuk memakai skincare secara perlahan-lahan, secara bertahap ya, apalagi buat kalian yang pemula. Buat kalian yang pemula, di sini yang paling penting itu adalah mencuci muka dulu menggunakan facial wash. Itu penting banget untuk membersihkan wajah kalian, karena skincare itu tidak akan merasa sempurna dan hasilnya tidak akan sempurna pada saat wajah kalian itu kotor. Makanya itu penting banget untuk menggunakan facial wash. Ini penting ya. Terus menggunakan toner itu sebenarnya opsional sih guys, karena ada beberapa orang yang memang mereka tuh nggak suka pakai toner, katanya ada yang bikin lengket, ada yang bikin makin kering dan sebagaimana macamnya. Tapi sebenarnya toner itu wajib, cuma ini opsional aja buat kalian ya guys. Kalian tidak harus memakai toner juga sih pada saat awal-awal kalian mencoba untuk menggunakan skincare. Tapi untuk mencuci wajah itu penting. Dan yang kedua adalah menggunakan ini kalau di pagi hari ya guys ya, di pagi hari. Dan jadi untuk di pagi hari, setelah kalian selesai mencuci muka, setelah kalian bangun tidur, kalian langsung cuci muka kalian bisa langsung ke tahap menggunakan pelembab. Di sini aku nggak bawa pelembab yang aku pakai biasa kalau di siang hari. Jadi kalian bisa langsung aja menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kalian, sesuai dengan jenis kulit kalian ya guys ya. By the way, untuk kulit yang berminyak pun sebenarnya juga wajib untuk melembabkan wajah kalian menggunakan moisturizer gitu. Dan di tahap terakhir, jadi kalau untuk pemula,
untuk awal-awal kalian bisa menggunakan 3 step terlebih dahulu. Jadi pembersih muka, pelembab, kemudian yang terakhir adalah yang paling penting yang kalian tidak boleh lewatkan adalah menggunakan menggunakan sunscreen. Menggunakan sunscreen atau sunblock itu sangat-sangat penting buat kalian, jadi jangan sampai terlewat, oke? Ya, di sini aku menggunakan L'Oreal New UV Defender UV Serum Protector. Dia mengandung SPF 50+++, ya plus, long UVA, no residue, no shine, and no sticky. Di sini aku menggunakan yang varian matte and fresh karena muka aku kan berminyak banget guys. Kalau pakai sunscreen, biasanya aku sebelum aku memakai yang L'Oreal ini, aku pakai brand-brand lain, muka aku tuh jadi tambah becek alias berminyak. Jadi pada saat di siang hari muka aku tuh bener-bener gak nyaman banget guys. Apalagi ketika ditempel tisu, itu muka aku tuh kayak minyak tuh langsung terserap di tisu banyak banget. Aku pakai ini, itu tuh tetap berminyak, cuman tidak seminyak yang aku pakai dari brand-brand lain karena memang ini tuh matte and fresh itu bener-bener memberikan efek matte tapi juga memberikan efek fresh di wajah kalian seperti itu guys. Makanya aku pakai yang ini gitu. Aku mau juga jelasin kenapa sih kita tuh penting banget pakai sunscreen walaupun kalian pemula ya. Hukumnya tuh wajib banget menggunakan sunscreen setiap hari, apalagi buat kalian yang sering melakukan kegiatan di luar ruangan atau outdoor ya guys ya. Karena apa? Karena sinar matahari itu sifatnya sangat-sangat jelek untuk kulit kita. Maka dari itu, oh ya, dan juga sinar matahari itu dapat gimana sih, kayak semahal apapun atau sebanyak apapun skincare yang kalian pakai setiap hari, khasiatnya akan hilang. Semahal apapun skincare yang kalian pakai itu akan hilang semua khasiatnya kalau misalnya kalian tidak memakai sunscreen. Karena sunscreen itu fungsinya untuk mengcover, untuk melindungi, untuk memberi tameng kulit kalian dari paparan sinar UVA dan UVB dari sinar matahari. Kenapa sunscreen itu sangat-sangat penting? Karena sinar matahari itu sangat-sangat jahat guys. That's why kita menggunakan sunscreen itu tuh sangat-sangat penting dan sangat memberikan manfaat yang banyak dan luar biasa untuk kulit kita guys. Itu aku sering kali ngomong ke teman-temanku, kamu udah pakai sunscreen belum sih kalau misalnya keluar gitu? Itu penting banget guys. Begitu. Nah oke, jadi itu tadi cerita, edukasi, dan informasi yang bisa aku berikan buat kalian semua. Kenapa sih kita tuh penting banget pakai sunscreen? Gak peduli mau lu tuh cowok atau cewek, mau lu tuh umur berapapun, kenapa sih kita tuh penting banget merawat wajah kita? Gak cuma wajah sih guys, merawat badan juga sebenarnya. Itu sebagai bentuk investasi, sebagai bentuk rasa sayang kita kepada diri kita sendiri. Karena siapa lagi yang menyayangi diri lo sendiri selain siapa lagi yang menyayangi diri lo selain diri lo sendiri tuh guys. Kenapa aku bilang pakai skincare investasi? Karena memang pada saat kalian lalai atau pada saat kalian malas-malas menggunakan skincare, ya mungkin pada saat ini kalian tidak merasakan akibatnya, tidak akan merasakan efeknya, tapi pada saat kalian tua nanti kalian akan merasakan efeknya guys. That's why kita tuh butuh semua perlindungan yang namanya skincare. Oke, jadi itu aja guys video aku kali ini. Aku harap aku memberikan informasi dan edukasi yang cukup buat kalian dan semoga juga bermanfaat buat kalian semua. Sebelum aku menutup video ini, aku mau minta tolong kepada kalian untuk sekali lagi subscribe YouTube channel aku supaya aku di sini dapat memberikan informasi mengenai review produk, mengenai skincare dan lain-lainnya guys. Kering guys. Oke. We'll see you on my next video and goodbye.